Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya akan kembali membuatkan tutorial cara penambalan ban dengan sistem press ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber dan juga sekaligus menanyakan sebagai tukang tambal pemula atau sedang belajar ya. Nah ini saya khususkan juga memang untuk pemula ya, buat yang sudah senior ataupun yang sudah jago boleh di skip atau boleh juga ditambahkan pengalamannya di kolom komentar biar nanti video ini juga lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, di depan saya ada ban motor yang mengalami bocor ya. Semoga saja ini nanti bisa ditambal dan tidak harus melakukan penggantian ban dalamnya. Nah, pertama-tama nanti untuk cara pencungkilan, kemudian juga cara penambalan atau proses press biar nanti hasilnya benar-benar kuat dan maksimal sehingga tidak mudah terkelupas untuk hasil tambalannya. Oke Kang Bro, di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya untuk rekan-rekan yang satu profesi yang juga melakukan tambal ban. Istilahnya apa ya? Kalau kita beda cara, beda trik atau cara penanganan, cara melakukan tambal ban tidak usah dijadikan bahan perdebatan ya. Yang penting nanti kita saling berbagi, saling tukar ilmu, dan semoga untuk kawan-kawan yang sedang belajar merasa terbantu dengan adanya tutorial video yang saya buat ini. Oke, selanjutnya kita langsung lakukan proses cungkil ya. Jadi untuk pertama kali saat kita akan mencungkil ban, ini kita pastikan dulu ya, kita lepas untuk bagian pentil bannya supaya nanti udara yang masih ada dalam ban dalam itu bisa keluar semua sehingga memudahkan proses kita saat melakukan pencungkilan Kang Bro. Oke, kita lepas untuk murdopnya. Oke, setelah murdok terlepas, kita ambleskan dulu ya untuk bagian tepi dari ban ini. Seperti ini Kang Bro. Karena ini tipe ban biasa, ini sangat mudah ya untuk melepas dari heel peleknya. Nah, selanjutnya untuk cara pencongkelan saya tunjukkan juga ini ya untuk kawan-kawan yang masih belajar biar mudah nanti saat mencongkel bannya. Pertama diawali dengan cungkil ban yang pertama, ini usahakan sedekat mungkin dengan top ini ya, jadi posisinya sedekat mungkin. Nah setelah ini masuk, kita tekan juga untuk bagian yang lain dari tepian bannya, kita tekan-tekan seperti ini biar ambles dan ada banyak rongga. Nah seperti ini ya. Oke, ini terlihat sudah mulai ada rongga. Kemudian kita masukkan lagi untuk jungkit ban yang berikutnya. Oke, yang satu ini kita tahan Kang Bro, kita putar. Oke, cara kita mencungkit itu jangan terlalu jauh Kang Bro, misalkan langsung terlalu ke bawah sini ya, itu berat nanti, dekat-dekat saja. Ini Kang Bro. Selanjutnya kita ambil itu untuk ban dalamnya. Oke, di sini terlihat melipat ya untuk bagian ban dalam. Kita tarik. Oke, setelah ban dalam sudah keluar, kita cek ya, kita isi angin. Oke Kang Bro, setelah saya isi angin dan saya cek ternyata ada dua yang bocor ya. Nah di sini nanti saya contohkan satu lubang saja untuk proses penambalannya.
Ini proses selanjutnya kita lakukan pengerokan ya, menggunakan amplas kasar boleh, menggunakan gergaji besi juga boleh. Saya biasa menggunakan gergaji besi, Kang Bro. Perhatikan teknik pengerokannya, Kang Bro. Kita usahakan merata ya. Oke, hasilnya seperti ini, Kang Bro. Kemudian kita potong untuk karet penambalnya atau karet kompornya. Kita sesuaikan dengan lebar yang kita kerok, Kang Bro. Kurang lebihnya segini ya. Kita lepas dulu untuk plastik pelindungnya. Oke, kita tempel seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi dua seperti ini, Kang Bro, biar agak tebal. Selanjutnya kita lakukan proses pengepresan. Oke, Kang Bro, untuk proses pengepresan usahakan jaga selalu kebersihan di bagian cetakan presnya ini ya. Kemudian saya menggunakan bantuan sebagai alas dari karet kompor ini, menggunakan aluminium foil ya, bekas dari minuman ringan. Aluminium foil semacam ini biar nanti hasilnya halus dan mengkilap. Oke, seperti ini kita pasangkan. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman juga yang bertanya, itu hasilnya biar untuk hasil tambalan nanti supaya cembung itu bagaimana, Mas? Biar hasilnya ini tambalan agak cembung, kita gunakan landasan yang agak empuk seperti ini, Kang Bro. Balok kayu yang kita kasih karet ya. Jadi biar nanti cembung. Kalau landasan untuk ngepres itu terlalu padat, itu hasilnya akan lebih rata, tidak cembung. Ya. Dan ini saya tekuk juga membantu supaya nanti agak cembung nanti hasilnya. Oke, sekarang kita pres ya. Ini menghadap ke bawah. Oke, kita tekan sampai mentok dan terasa kuat. Oke, selanjutnya kita tuang untuk spiritus. Saya gunakan spiritus, Kang Bro, untuk membakar. Takarannya segini kira-kira, Kang Bro. Selanjutnya kita bakar. Posisikan tepat di bawah karet kompon yang kita pres, Kang Bro, untuk apinya. Oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai matang, kurang lebih sekitar 3 menit atau 4 menit. Untuk api sudah padam, kita lepas ya untuk presnya. Ini untuk hasilnya, Kang Bro, kita lihat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, setelah selesai kita press dan sudah merekat seperti ini, Kang Bro, kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kita celup ke air atau kita diamkan beberapa menit biar sampai dingin, supaya nanti saat dipompa atau kita isi angin dia tidak melar kalau sudah dingin. Oke, untuk selanjutnya saya akan lakukan penambalan untuk lubang yang kedua, dan nanti saya tunjukkan juga untuk proses pemasangannya, Kang Bro. Oke, Kang Bro, untuk hasil tambalan lubang yang kedua sudah selesai, dan proses selanjutnya kita lakukan proses pemasangan di ban luarnya. Untuk kalian yang masih pemula, jangan lupa ya selalu cek untuk kondisi ban luar, siapa tahu ada yang nancep seperti paku atau benda tajam lainnya, silakan dicek ya.
Terus nanti kita kasih pelumas di tepian bannya ini supaya saat kita isi angin atau kita pompa, untuk bagian garis tepian dari ban ini langsung terpasang rata dengan heel peleknya. Jadi saat nanti kita putar, rodanya tidak ngancul atau bergoyang ya. Nah, untuk selanjutnya kita kasih pelumas dulu untuk bagian tepian bannya. Ini sama Kang Bro, kanan kiri kita kasih pelumas semua ya. Terkadang ada yang sulit saat dipompa untuk bagian garis pinggirannya ini ya, untuk lurus dengan heel pelek itu ada Kang Bro. Jadi untuk mensiasati jika terjadi seperti itu, langsung saja kita kasih pelumas di tepiannya sama ya, kanan kiri semua. Nah, selanjutnya kita masukkan ban dalamnya. Pastikan kondisi hasil tambalan sudah benar-benar dingin Kang Bro saat kita akan memasukkan ke ban dalam, supaya nanti saat dipompa tidak melar. Oke, kita masukkan terlebih dahulu dari arah dopnya. Kita pasangkan murdop untuk menahan supaya dia tidak ambles ke dalam ya. Untuk dopnya kita masukkan. Oke, kita mulai jungkit. Saya biasa melakukan dari dekat dop juga Kang Bro, dari arah sini ya. Nah, seperti ini jari sambil menekan. Oke, sedikit demi sedikit saja biar tidak terlalu berat ya. Ini tipe ban biasa masih ringan Kang Bro. Kalau yang tipe cubles dikasih ban dalam, nah itu baru ya kerasa. Kalau ban biasa masih ringan. Nah, kalau sudah seperti ini, terus yang sebelah sini kok lari-lari terus, Kang Bro pencet untuk bagian dalam sini. Yang sudah terpasang ini kita ambleskan juga. Nah, jadi nanti biar longgar dan untuk menyelesaikan proses pencukitan itu lebih mudah. Jari ini terus menekan ini Kang Bro ya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang untuk bagian pentil dopnya. Perhatikan kelurusan dopnya Kang Bro. Kalau misal dia miring, kita bisa posisikan lurus ya, selurus mungkin. Nah, ini sudah lurus, kita tinggal isi angin. Oke, kita pompa Kang Bro. Oke, perhatikan ya untuk tepian pinggiran dari bannya. Untuk garis ini harus rata ya, keluarnya ya sama rata. Jadi saat diputar bannya itu tidak bergoyang. Nah, gitu. Kalau misal dari garis ini keluarnya itu tidak rata, biasanya saat berputar roda akan naik turun. Jadi itu nggak enak untuk dikendarai untuk motornya. Kita tutup kembali untuk dopnya ya, menggunakan penutup supaya kotoran tidak masuk. Oke, sudah selesai. Dan semoga untuk video kali ini, walaupun beberapa kali saya sudah membuat ya untuk tutorial tambal ban, sekali lagi saya tekankan untuk para pemula, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, selanjutnya di like video, juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.